Setiap kita berhak menempatkan diri sebagai orang baik. Mengapa kita berhak menempatkan diri sebagai orang baik? Karena Allah berbelas kasih kepada kita. Allah setia mengalirkan kebaikan kepada kita. Karena itu, sekecil apapun kebaikan kita, kita berhak menempatkan diri sebagai orang baik. Pertanyaannya, dengan apakah kita mengukur kualitas kebaikan kita di dunia ini? Dengan apakah kita poles kebaikan itu di dunia ini? Pertama, setiap kita berhak menempatkan diri sebagai orang baik. Mengapa kita berhak menempatkan diri sebagai orang baik? Karena Allah berbelas kasih kepada kita. Allah setia mengalirkan kebaikan kepada kita. Karena itu, sekecil apapun kebaikan kita, kita berhak menempatkan diri sebagai orang baik. Pertanyaannya, dengan apakah kita mengukur kualitas kebaikan kita di dunia ini? Dengan apakah kita poles kebaikan itu di dunia ini? Pertama, jangan pernah berjuang sampai frustrasi untuk diterima orang. Kalau kita berjuang mati-matian untuk diterima orang, justru kualitas kebaikan kita, bahkan belas kasih Allah tidak dirasakan sebagai kebaikan yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Dengan kata lain, kalau kita berjuang untuk diterima, sama dengan kita meminggirkan belas kasih Allah yang terus menjadi energi untuk membesarkan kebaikan kita. Karena kalau kita berjuang, cenderung kita frustrasi. Dan kita berdosa. Akhirnya jengkel dengan orang itu. Kesal dengan orang itu. Bahkan gosip tentang keburukan dia. Tambah-tambah lagi keburukan dia. Karena otak kita itu pandai sekali untuk rasionalisasi. Memang otak kita untuk berpikir rasional, tetapi fungsi dominan 95% itu untuk rasionalisasi. Pembenaran diri. Karena itu, kita benar mengatakan baik, tetapi kita menjadi kebaikan kita luntur ketika kita membenarkan diri. Jangan pernah berjuang untuk diterima. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk berbangun. Hak orang untuk terima kita atau tidak. Karena otoritas ada pada dia. Kebanyakan kita menekan otoritas orang lalu memaksakan otoritas kita. Emangnya lu siapa? Tuhan saja tidak pernah memaksakan.
Kalau kita menempatkan diri sebagai orang baik, cara membesarkannya, cara memoleskannya adalah hanya satu cara, menerima orang lain tanpa judgment. Biarkan dia masuk. Lalu kita mengubah dia dalam pelukan. Karena itu saya selalu minta keluarga muda, karena kami ini sudah keluarga tua muda sudah, karena tuanya lebih banyak dari mudanya. Nasihati anak itu lebih berdaya guna dalam pelukan. Terima dulu dia masuk ke dalam rangkulan kita. Di sana baru kita katakan, ini ya, mami tidak suka. Ya, kembali lagi, terimalah orang tanpa syarat. Karena itu memoles kebaikan kita. Kebaikan kita bertumbuh karena menerima orang tanpa syarat. Paling tidak kita tidak jatuh dalam dosa yang lebih banyak. Kesal itu dosa, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan memfitnah orang karena tidak menerima kita. Ya, sebagai contoh ya, ada orang bersama kita. Kita peluk dia. Begitu dia merasa pelukan kita tidak hangat lagi, dia meninggalkan kita. Terbukalah. Itu ciri orang baik. Tanpa menyertai kepergiannya dengan umpatan. Tanpa mengiringi dia dengan gosip. Sebab kalau kita mengiringi dia, kepergian dia dengan umpatan, mengiringi kepergian dia dengan gosip, maka kita berdosa dan menggerus kebaikan kita. Bahkan meminggirkan belas kasih Allah yang terus mengalir. Lebih bagus iringi dia dengan doa. Supaya ya kasih kita menyertai dia dan biasanya tidak akan melupakan kita. Kemudian satu waktu dengan doa kita dia sadar. Dia kembali lagi. Bukalah pintu. Terima dia. No judgment. Ketika dia kembali, jangan lupa bersorak-sorailah. Yubileu. Shout out joyfully. Bahwa dia kembali sebagai satu bentuk perayaan bahwa engkau tetap baik walaupun saya mengkhianati. Nah, itulah ukuran sederhana bahwa kita baik dan itulah mekanisme sederhana untuk memoles kebaikan hidup. Terima kasih.